Oke, halo, selamat pagi semuanya. Untuk video ini kita akan belajar tentang ukuran pemusatan data. Nah, eh, kita lanjut dari materi yang kemarin. Oke, nah selanjutnya di pertemuan ini kita akan belajar tentang ukuran pemusatan atau central tendency. Apa sih ukuran pemusatan itu? Nah, ukuran pemusatan ini adalah nilai tunggal. Jadi satu nilai tunggal yang digunakan untuk menggambarkan satu set data dengan mengidentifikasi posisi sentral dalam set data. Jadi gampangnya kalau misalnya ada banyak data, nah kita mau ambil satu posisi tengah data yang bisa kita buat kesimpulan dari situ. Nah, mungkin kalian udah sering dengar kayak rata-rata, median, modus, kayak gitu. Nah, itu adalah eh, contoh-contoh dari ukuran pemusatan data atau central tendency. Nah, ukuran pemusatan yang sering dipakai, yang kalian juga mungkin udah pernah belajar dari SMA, SMK, atau bahkan SMP, ada min, median, dan modus. Gitu. Nah, apa sih bedanya min sama median? Dan apa bedanya juga sama modus? Kayak gitu. Ini kita akan recall hari ini. Nah, yang pertama kita akan belajar tentang min. Min ini adalah rata-rata hitung. Nah, min secara pengertian adalah jumlah seluruh nilai pada kelompok data dibagi dengan jumlah banyaknya data. Jadi, masing-masing data yang kita punya, kita jumlahkan dulu, terus kita bagi sama ada berapa sih itu datanya. Nah, kalau misalnya secara matematis, ini adalah simbol fungsinya. Nah, ini X bar ini adalah rata-rata atau min sama dengan 1/n. N ini banyaknya data dikali sigma. Sigma ini adalah simbol untuk jumlah. Jadi setiap ada simbol sigma ini berarti artinya sum atau jumlah. Dari I ini adalah kamu mulainya dari angka berapa sampai ke N. Kalau misalnya angkanya ada 2, 3, 4, 5, berarti I-nya 2 sampai N-nya 5. Gitu. Nah, ini biasanya mulainya dari 1 dikali XI. XI ini adalah data-data yang kamu punya. Gitu. Nah, nanti gampangnya kalau misalnya udah dicontoh, nah ini kalau kita jabarkan, jadi sama dengan 1/n dikali X1 tambah X2 tambah X3 sampai ke Xn. Ini adalah model matematikanya untuk min data tunggal. Seperti apa sih penggunaannya? Ini supaya gampang kita uh, kasih contoh. Oke, jadi misalnya ada data dua, hmm, ya ada dua, ada 5, terus 7, kemudian ada 8. Nah, kita mau tahu nih rata-ratanya berapa. Rata-ratanya berapa sih dari data-data ini gitu. Ini kalian mungkin udah tahu caranya, tinggal dijumlahin aja nih semuanya. 2 ditambah 5 ditambah 7 ditambah 8 dibagi ada berapa sih dia datanya gitu. Nah, kalau di sini kan datanya ada 4. 1, 2, 3, 4. Berarti kita bagi dengan 4. Ini tinggal kita jumlah. 2 tambah 5 berapa? 7. 7 tambah 7, 14. 14 tambah 8, 22. Ya, 22 dibagi 4 sama dengan 5,5. Nah, sesimpel ini caranya min untuk data tunggal. Terus gimana sih kalau misalnya kita punyanya data berkelompok? Nah, ini min untuk data berkelompok. Ini ada, ini new ya. Ini X bar. Nah, ini rata-rata sama dengan sigma Fm dibagi N. Di mana F ini adalah frekuensi dari kelas interval, M ini adalah midpoint,
di video sebelumnya kita udah belajar midpoint itu apa, dibagi sama N. N ini adalah jumlah data yang kita punya. Gitu. Nah, seperti apa contohnya? Nah, ini kita punya soal. Soalnya ada katanya, ini adalah jumlah galon yang terjual. Ini interval-intervalnya, kelas intervalnya. Antara 80 sampai 89 galon yang terjual. Cara bacanya gini gampangnya. Ada 2 orang karyawan yang menjual galon antara 80 sampai 89 galon. Ada 6 karyawan yang menjual sebanyak antara 90 sampai 99 galon. Nah, yang paling banyak ini kalau kita lihat ada 14 orang karyawan yang menjual antara 110 sampai 119 galon. Itu cara bacanya. Nah, ini supaya kita gampang ngerjainnya, kita pindahkan ke Microsoft Excel. Nih, ini udah saya pindahin ke Microsoft Excel. Nah, ini rumusnya, kita akan mencari F-nya, frekuensinya kan udah ada nih. Kita akan mencari FM-nya. FM adalah frekuensi dikali midpoint. Nah, midpoint itu apa? Kemarin kan saya udah ajarin, video sebelumnya udah saya ajarin, kalau midpoint ini adalah batas bawah ditambah batas atas dibagi 2. Gitu. Berarti 90 tambah 99 terus kita bagi 2 dan 4,5 gitu. Ini nggak bisa ya dia. Oke, satu berarti ya 100 tambah 109 kita bagi 2. Kalau kamu mau gampang ini dipisah aja batas bawahnya sama batas atas, jadi bisa pakai rumus. 110 ditambah 119 tambah 119 dibagi 2. Ya, terus selanjutnya 120 tambah 129 dibagi 2. Oke, yang terakhir 140 tambah 149 dibagi 2. Nah, ini udah dapat nih kita midpoint kelasnya. Nah, terus kita cari FM-nya. FM itu kan frekuensi dikali midpoint, berarti tinggal kita kali aja. Nih, frekuensinya dikali sama midpoint-nya. Bentar. Terus tinggal kita drag ke bawah, dia fungsinya udah ikut. Oke. Nah, ini kan dia ada kata sigma, simbol sigma, berarti jumlah. Berarti sama dengan sum. Ini tinggal kalian blok, udah dapat. Ini adalah jumlah dari sigma FM. Berarti kita bisa langsung cari rata-ratanya adalah sama dengan ini, sigma FM dibagi banyaknya data ada berapa? Ada 50, berarti dibagi 50. Dapat rata-ratanya berarti 114,7. Nah, kamu bisa lihat nih. Bener dong? Kan kalau kita lihat secara apa namanya? Secara kasat mata gitu kan kita nggak ngitung nih. Kita kan bisa lihat nih, oh iya paling banyak orang rata-rata emang ngejual antara 110 sampai 119. Tapi kita nggak tahu berapa sih angka pastinya orang-orang nih ngejualnya berapa. Ternyata sekitar 115 galon rata-rata si employee ini menjual si galonnya. Gitu. Terus, oke, ini udah ya. Kemudian ada yang namanya median. Nah, apa sih bedanya min sama median? Kan dua-duanya sama-sama nilai tengah. Median adalah nilai tengah dari kelompok data yang telah disusun baik dari kecil ke besar ataupun besar ke kecil. Ya, kita kan biasanya kalau susun dari kecil ke besar ya, biar lebih gampang.
Jadi kalau misalnya ada banyak data, misalnya kita punya 5 data gitu, atau 6 data. Nah, data itu kita susun dari kecil ke besar, terus kita cari nilai tengahnya, nah itu adalah median. Nah ini biasanya kita cari posisinya dulu. Posisi median data tunggal, untuk yang n-nya ganjil, rumusnya adalah K sama dengan n plus 1 dibagi 2. Kalau misalnya untuk yang genap, berarti ini tengah dikali apa nih, XK ditambah XK plus 1. K-nya sama dengan N dibagi 2. Ini biar gampangnya kita langsung ke sini. Nah, ini kan datanya kebetulan urut ya. Kita pakai yang lain. Nah, kalau misalnya kita punya ada 2, terus 1, 4, 3, 7. Nah, misalnya ini kita punya data 2, 1, 4, 3, 7. Ini kan datanya ganjil nih, gitu kan. Nah ini kalau misalnya kamu disuruh cari median, berarti hal yang pertama yang harus kamu lakukan adalah kamu urutkan terlebih dahulu. Ini kan datanya berantakan ya, ada yang dari besar ke kecil, ke besar lagi, ke kecil lagi. Kita harus urutkan datanya dari yang paling kecil, berarti ada 1, 2, 3, 4, kemudian 7. Nah, median ini kan adalah nilai tengah. Jadi kamu tinggal cari aja. Ini kan udah kelihatan nih, nilai tengahnya berapa, gitu kan. Ini datanya ada 1, 2, 3, 4, 5, berarti nilai tengahnya ada di posisi nomor 3, gitu. Dan kebetulan angkanya juga 3, gitu. Berarti ini adalah mediannya. Nah, ini adalah untuk yang tunggal. Gimana kalau misalnya untuk yang datanya genap jumlahnya? Kita buat lagi contoh. Misalnya kita samain aja 2, 1, 4, 3, 6, 5. Nah, ini kita kita apa namanya, kita urutkan terlebih dahulu angkanya, yang tadi jadi 1, 2, 3, 4, 5, kemudian 6. Nah, ini kan angkanya genap ya, ada 6 data. Berarti kita tarik aja nih, apa namanya, untuk nilai tengahnya berarti ada di 2 tempat, ada 3 dan 4. Kemudian kita jumlahkan, 3 ditambah 4, kita bagi 2, berarti sama dengan 7 dibagi 2, 3,5. Berarti mediannya 3,5. Ini simpel kalau misalnya untuk yang datanya tunggal. Gitu. Nah, gimana kalau misalnya untuk yang datanya berkelompok? Kita balik lagi ke Microsoft Excel yang tadi. Oh, sorry. Kita ke sini dulu. Nah, kalau misalnya untuk data berkelompok, ini rumusnya. Median sama dengan tepi bawah ditambah I, ini adalah interval, dikali N per 2 dikurang sigma FI dibagi FM. Ini TB, ini adalah tepi bawah. Tepi bawah kita udah pernah belajar. Kalian, apa namanya, pelajarin lagi kalau lupa. Tepi bawah yang mengandung atau memuat nilai median. Nah, N ini adalah banyaknya data atau jumlah semua frekuensi. Sigma FI adalah jumlah frekuensi dari semua kelas di bawah kelas yang mengandung median. Nanti dicontoh biar lebih jelas. Nah, terus FM ini adalah frekuensi dari kelas yang mengandung median. I ini adalah panjang interval. Nah, kita langsung masuk ke contoh soal. Ini soalnya kita pakai yang tadi biar kita bisa membandingkan. Nah, kita langsung masuk aja ke rumusnya. Mediannya sama dengan tepi bawah kelas median. Nah, gimana caranya kamu tahu kelas
mediannya tuh di sebelah mana sih gitu. Median itu kan artinya nilai tengah. Kamu tinggal bagi 2 aja data yang ada. Berarti ini kan datanya ada 50. Kita bagi 2. 50 bagi 2 berapa? 25. Berarti dia ada di kelas di mana ada data ke 25 gitu. Nah, ini kan datanya baru 2 orang. Ditambah 6, 8. Ditambah 10, 18. Ditambah 14 ada 32. Nah, berarti kan datanya ada di antara sini nih. Karena ini kan baru 18. Nah, berarti datanya ada di yang ini, kelas mediannya. Tuh. Nah, berarti kita bisa tahu nih tepi bawahnya berapa. Tepi bawah itu kan batas bawah dikurang 0,5. Berarti tepi bawahnya adalah 109,5. Benar ya? 109,5 ditambah intervalnya berapa? Interval itu adalah ini nih panjang kelasnya itu kan. Dari 80 ke 89 itu ada berapa? Gitu. Kalau kamu bingung, kamu hitung aja pakai jari 80, 81, 82, 83, 84, 85, 86, 87, 88, 89. Berarti ada 10. Terus kita kali dengan N per 2. N-nya itu kan 50. Berarti 50 dibagi 2 dikurang sigma FI. Tadi sigma FI itu pengertiannya adalah jumlah seluruh frekuensi sebelum kelas median. Kelas mediannya kan ada di sini. Berarti jumlah seluruh frekuensi sebelum kelas median itu adalah ini. Berarti 10 tambah 6 tambah 2, berarti 18. Ini kemudian kita bagi dengan FM. FM itu katanya tadi adalah jumlah frekuensi di kelas median. Kelas mediannya kan ini, berarti jumlah frekuensinya adalah 14. Nah, ini kita mesti lihat ya, apakah ini sudah benar atau belum untuk fungsinya. Ini harusnya udah benar ya. Coba. Nah, udah dapat 114,5. Berarti median untuk data ini adalah 114,5. Benar. Kamu lihat benar nggak ya hitungan saya gitu. Lihat aja 114,5 benar nggak sih dia ada di kelas mediannya gitu. Ini kan berarti dia antara 110 sampai 119, berarti hitungan kita benar. Itu oke. Nah, kemudian apa sih bedanya mean sama median? Mean ini biasanya kita gunakan untuk data yang berdistribusi normal, namun tidak menunjukkan keakuratan saat digunakan pada data yang tidak berdistribusi normal. Jadi kalau mean ini biasanya kita pakai untuk data yang distribusinya normal. Data distribusi normal apa sih? Data berdistribusi normal itu adalah data yang kalau misalnya kita gambarkan dengan bell curve, itu dia bentuknya bell curve-nya sempurna. Gitu. Jadi kalau kemarin saya contohin pakai stem and leaf, dia bentuknya menyerupai bell atau gunung ya. Jadi dia begini bentuknya. Sedangkan kalau median itu kita bisa gunakan pada data berdistribusi normal maupun skew. Nah, contohnya seperti apa? Kayak gini. Supaya kamu bisa make sense gitu sama kata-kata tadi. Kalau misalnya uh, kita bandingin gaji kalau kita bandingin gaji karyawan misalnya sebuah perusahaan swasta.
Nah, misalnya kita bandingin gaji karyawan sebuah perusahaan swasta, misalnya dia punya 5 karyawan, gajinya itu ada yang 4 juta, ada yang 5 juta, ada yang 6 juta boleh, terus ada yang 4 juta lagi, sama ada yang 3 juta. Misalnya seperti ini. Nah, ini adalah data yang cenderung normal, karena dia datanya dekat-dekat 4, 5, 6, 4, 3. Nah, kalau kita cari berapa sih rata-rata gaji karyawan perusahaan, misalnya perusahaan X, misalnya gaji karyawan sebuah perusahaan X kayak gitu. Berapa sih apa namanya gajinya dia rata-ratanya kayak gitu. Nah, kita bisa hitung kan kayak cara yang tadi, 4 ditambah 5 ditambah 6 ditambah 4 ditambah 3 dibagi 5. Berapa nih? 4, 5, 9, 10, 19, 22 ya. 22 dibagi 5. Berapa tuh? 22 dibagi 5 berarti sekitar 4,4 ya. Nah, berarti kita bisa state gitu. Oh, rata-rata gaji karyawan perusahaan X adalah 4,4 juta. Gitu. Tapi gimana kalau misalnya kita punya data seperti ini? Gaji karyawan, sorry, gaji lulusan misalnya geologi. Nah, misalnya dia gajinya 20 juta. Ada 4 orang yang gajinya 20 juta. Misalnya di Universitas X. Ya, misalnya ada 4 orang yang gajinya sekitar 20 juta. Tapi ternyata ada satu orang yang misalnya kerjanya jadi pemain basket. Kayak gitu, pemain basket NBA misalnya. Dan dia punya gaji per bulannya misalnya besar banget gitu. Misalnya 1 miliar. Nah, kalau kita lihat di sini, data ini menjadi tidak normal karena ada satu nilai yang terlalu besar. Gitu. Nah, kalau misalnya kita pakai apa namanya hitungan min biasa atau rata-rata, berarti kan cara ngitungnya ini si 20 juta ini sama yang 1 miliar ini kita bagi 5 berarti sama dengan 80 juta tambah 1 miliar dibagi 5. Ada 216 juta minnya. Padahal yang gajinya di atas 20 juta cuma satu orang. Gitu kan. Berarti kita nggak bisa dong bilang, oh rata-ratanya 216 juta, padahal 4 orang lainnya gajinya cuma 20 juta. Kayak gitu. Berarti data ini tidak bisa kita representasikan dengan min atau rata-rata. Tapi bisa kita representasikan dengan median. Di mana median ini kan kamu cuma cari nilai tengahnya. Nah, ini kan datanya udah urut. Nilai tengahnya 20 juta di apa namanya? Ini di posisi ketiga. Nah, kalau kita set oh rata-rata lulusan geologi di Universitas Y gajinya 20 juta. Bener dong. Karena kan emang rata-rata 20 juta gajinya. Cuma ada satu orang aja yang berupa pencilan yang gajinya 1 miliar. Seperti itu. Ini adalah perbedaan pemakaian min dan median. Tuh. Ya, ini kamu bisa baca terus kamu kerjain. Nah, ini skew data. Ini yang tadi saya singgung-singgung. Ada yang namanya negative skew. Negative skew ini berarti si ininya nih long tail-nya itu ada di sebelah kiri.
Ini namanya negative skew. Terus habis itu ada yang namanya ini normal distribution yang tadi saya bilang kalau dia benar-benar berbentuk bell curve, ini mean, median, sama modusnya akan ada di tengah. Kalau yang ini, dia ini biasanya yang di tengah itu mean sama mediannya. Sorry, mean sama median sama modusnya. Nah, kalau misalnya yang ini, positive skew atau skew to the right, itu si long tail-nya ini dia ada di kanan. Jadi puncaknya itu di sebelah kiri. Nah ini ya, ini adalah apa namanya posisinya. Kalau dia skew to the left, berarti mean-nya itu ada di sebelah kiri. Median sama modusnya di sebelah kanan. Kalau misalnya dia simetris, ini median sama modusnya itu mendekati. Mungkin nilainya tidak sama persis, tapi dia mendekati. Nah, kalau misalnya dia yang skew to the right, berarti mean-nya ada di sebelah kanan. Gitu. Kemudian yang terakhir, kita belajar modus. Modus ini adalah, mungkin kamu paling ingat ya dari mean, median, modus. Oh, modus itu yang paling sering keluar nilainya pada sekelompok data. Jadi ini lebih gampang. Kalau untuk yang data tunggal, ini, nah kalau untuk data tunggal, misalnya ini contohnya aja nih yang apa namanya gaji karyawan perusahaan X. Dia datanya ada 4, 5, 6, 4, 3. Berarti kalau kita mau apa namanya modus dari gaji karyawan perusahaan X adalah 4 karena dia muncul 2 kali. Modus dari data Universitas Y berarti ada 20 juta karena dia muncul 4 kali. Kalau dia nggak ada yang berulang, berarti dia nggak punya modus. Nah, terus gimana cara nyari modus data berkelompok? Ini rumusnya TB sama kayak tadi, tepi bawah kelas interval yang berisi modus, ditambah intervalnya, panjang kelas interval, dikali dengan D1. D1 adalah beda frekuensi antara kelas modus dengan kelas interval sebelumnya, dibagi D1 tambah D2. D2 adalah beda frekuensi antara kelas modus dengan kelas interval berikutnya. Oke, saya kasih contoh dulu. Kita contohnya pakai yang tadi. Yang ini kita akan cari modusnya berapa sih? Di tepi bawah. Oh, kita lihat dulu nih dari data ini. Nilai yang paling sering keluar adalah nilai dengan frekuensi paling banyak. Kamu lihat aja, oh frekuensi paling banyaknya ada di 14. Berarti sama kayak kelas median tadi, ada di posisi 110 sampai 119. Kita mau tahu berapa sih angka pastinya modusnya. Makanya kita pakai rumus TB tepi bawahnya sama ya, 109,5 ditambah intervalnya 10 dikali D1 tadi katanya adalah ini apa frekuensi kelas modus dikurang sama yang kelas sebelumnya, berarti 14 dikurang 10, 4 dibagi dengan D1, D1 sama ya yang tadi, berarti 4 ditambah D2. 14 dikurang dengan interval, frekuensi kelas setelahnya, berarti 14 dikurang 9, berarti 5. Nah, ini kita lihat kurang nggak ya kurungnya? Ini kurungnya harus benar ya. Oke, harusnya ini udah. Nah, dapat ada salah ya. Oke, benar ya ini apa namanya hitungannya.
dia benar di antara 110 sampai 119. Nah, kalau misalnya kita lihat di sini, ini angkanya 114, 114, 113,9 ini hampir 114 ya. Nah, berarti kalau kita lihat di sini, ini adalah merupakan contoh dari data berdistribusi normal. Karena mean, median, dan modusnya berada di titik yang hampir sama, sekitar 114 sampai 115. Nah, ini adalah penjelasan materi dari apa tadi? Mean, median, sama modus. Gitu. Nah, ini ada apa namanya tugas. Ini tanggalnya salah ya, nanti saya perbaikin. Kalian kerjain tugas-tugas yang ada itu, dilihat videonya. Dari yang pertama sebelumnya itu ada distribusi frekuensi, terus cara membuat grafiknya, sama yang terakhir ini median sama modus. Nah, untuk minggu depan ini saya mau kalian bagi kelas kalian yang ada, kelas kalian tuh ada berapa ya? Ada 40-an orang ya, 40-an orang. Oke. Nah, pokoknya ini kan ada 4 jenis sampling, probability, sama non-probability. Jadi bagi kelas kalian ke dalam 8 kelompok. Nah, dari 8 kelompok itu masing-masingnya eh, akan mempresentasikan satu jenis sampling. Jadi misalnya kelompok 1 simple random sampling, kelompok 2 systematic sampling. Nanti minggu depan kita akan ada sesi presentasi. Jadi kalian masing-masing kelompok akan mempresentasikan misalnya kelompok 1 tentang simple random sampling. Dijelaskan apa itu simple random sampling, gimana cara pengambilan datanya, cara perhitungannya seperti apa, contohnya seperti apa. Kalau misalnya ada yang tidak paham, boleh tanya ke saya via chat atau via forum yang ada di Elsa juga boleh. Oke, mungkin sekian dari saya. Tugasnya bisa dikumpulkan, kalian bisa kumpulin paling lambat 2 minggu ke depan. Diikutin aja untuk apa namanya deadline pengerjaannya di Elsa. Oke, thank you. Selamat belajar, selamat mengerjakan tugas. Hmm, oke.